Hai, halo, selamat malam semuanya. Malam, Kak Nita. Wah, ceria sekali malam hari ini, penuh dengan senyuman ya, Kak? Harus ya, Harus itu ya, harus Kak. ya. Oke, Kita mau bicara tentang mental health soalnya. Jadi harus Oke, langsung aja ya, Kak ya. healthy, gitu Ya, ya. betul. Oke, Oke, oke. langsung aja aku serahkan Oke, kepada Kak Nita dan Bang Rudolf ya, Kak. oke, thank you, Mami Mary. Halo semuanya, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama Bread of Life Homeschooling Community. Di mana kami rindu untuk berbagi ilmu ya. Dan di sini saya bukan mengajari, bukan kasih seminar, tapi kita lagi sama-sama belajar gitu ya. Karena kita tahu bahwa ilmu itu nggak ada batasnya. Jadi kita mau saling mengisi, saling belajar satu sama yang lain gitu ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan sesi yang kemarin tentang mental health. Uh, dan saya akan mulai share screen. Oh, sebentar ya. Oke. Oke. Uh, Orang-orang pada saat kita bicara tentang mental health, banyak orang yang agak-agak langsung takut gitu ya. Seolah mental health itu adalah sesuatu yang apa ya, langsung asumsinya langsung sakit jiwa gitu ya. Padahal sebenarnya mental health itu adalah segala sesuatu yang terkait dengan pikiran kita, begitu ya. Dan pikiran kita ini aspeknya banyak. Kalau kita coba telaah gitu, ini kita punya otak gitu ya, di mana terjadinya proses berpikir itu tuh benar-benar complicated, banyak sekali yang ada di dalam pikiran kita, begitu ya. Tetapi kita semua percaya bahwa Tuhan menciptakan kita dengan kondisi yang seperti itu, dengan segala komplikasinya di mata manusia, pasti Tuhan punya maksud, dan itu adalah ciptaan kita, dan segala yang kita miliki dalam tubuh kita itu adalah ciptaan terbaik yang Tuhan pernah buat gitu ya untuk di dunia ini gitu ya. Dan melanjuti tentang family mental health, kita kemarin minggu lalu kita belajar bahwa pada saat kita bilang mental health itu tuh nggak bisa lepas dari spiritual health gitu. Karena nyatanya ini adalah satu hal yang sama-sama letaknya ada di kepala kita, di brain kita, dan yang namanya fungsi otak itu akan saling terkait satu sama lain gitu. Jadi hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang mental health dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pada saat kita bilang tentang keluarga, saya akan bicara tentang, karena judulnya family mental health gitu ya. Jadi kita mau coba nih bedah dulu nih. Pada saat kita bilang family atau keluarga, yang disebut dengan keluarga itu siapa sih? Gitu ya. Coba kita lihat. Apakah dengan ada satu laki-laki sudah bisa disebut sebagai keluarga? Enggak ya? Belum bisa. Apakah kalau ada laki-laki, kemudian ada perempuan gitu ya, apakah sudah disebut sebagai keluarga? Ya, bisa disebut sebagai keluarga lah, sebagai pasangan gitu ya bilangnya ya, belum komplit tetap gitu ya, ada bapak ya, ada laki-laki dan ada perempuan, ada suami dan istri. Tapi pada saat hadir anak-anak gitu ya, baru kita bilang, congratulations, you have your own family gitu ya, kalian punya keluarga kalian masing-masing. Dan panggilannya pun berubah, ada ayah, ada ibu, dan ada anak-anak begitu ya. Dan ini yang disebut dengan keluarga. Ada kehadiran dari 3 individu ini biasanya, bahkan bisa bertambah 4, 5, 6, dan 7 dan seterusnya begitu ya. Dan sadarkah kita pada saat kita di dalam keluarga ini, kita itu akan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Gitu ya. Apa yang dipikirkan bapak, ayah akan mempengaruhi apa yang dipikirkan ibu. Apa yang dilakukan ibu akan mempengaruhi apa yang dilakukan oleh anak-anak. Bagaimana situasi hatinya anak-anak akan mempengaruhi situasi hati orang tua mereka. Gitu ya. Semua saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Karena apa? Karena mereka tinggal sama-sama di satu tempat yang sama. Begitu. Dan setiap hari akan ada interaksi, akan ada komunikasi. Oleh karena itu setiap tindak tanduk dan kata-kata yang keluar itu otomatis akan mempengaruhi satu dengan yang lain. Nah, sebagaimana keluarga, family, pada saat kita bicara tentang mental health
mental health itu ada di mana sih sebenarnya gitu ya. Kita bilang selalu biasanya kita bilang mental health ada di sini, ada di kepala kita gitu lah, ada di brain, ada di otak gitu ya. Tapi sadarkah kita gitu pada saat kita bilang ada di brain ini adalah pusat kontrol dari semua fungsi yang bergerak atau bekerja di bawah dari otak ini, yaitu fungsi-fungsi pencernaan, fungsi endokrin, fungsi jantung, fungsi paru-paru, fungsi pernafasan, fungsi lambung, dan semuanya itu nyatanya bersumber atau dikontrol atau diinstruksikan dari satu pusat kontrol yang ada di atas yang kita sebut brain. Yang mana brain ini yang kita sering asosiasikan sebagai letak di mana kesehatan mental seseorang berada. Begitu. Jadi pada saat kita mau bilang, sebagaimana kita mau bilang family itu kita nggak bisa fokus cuma sama anak aja, fokus sama bapak aja, atau fokus sama ibu aja, tapi harus fokus sama keseluruhan anggota dari keluarga. Begitu juga pada saat kita bicara tentang mental health. Fokusnya bukan cuma di sini, tetapi semua yang terkait semua yang saling terkait, saling terkoneksi, berinteraksi di dalam seluruh tubuh kita, mulai dari head to toe gitu ya, dari kepala sampai ke kaki, itu akan saling mempengaruhi. Sehingga bagaimana kita menggunakan tangan kita, tahukah kita bahwa itu akan mempengaruhi mental health kita juga. Apa yang kita lihat dari mata kita, itu akan mempengaruhi mental health kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan, nyatanya itu semua mempengaruhi mental health kita. Nggak bisa dipisah. Ini semua satu kesatuan yang saling terkoneksi. Dan sebenarnya berpuluh-puluh tahun yang lalu, dan kalau saudara-saudara mau lihat lagi lebih dalam berbagai penelitian, begitu mudahnya kita akan dapatkan di internet, mengatakan bahwa bagaimana kita hidup ya, itu ternyata sangat amat mempengaruhi mental health kita. Gitu ya, bagaimana kita tidur, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita bergerak, lifestyle kita, bahkan apa yang kita makan, semuanya itu lifestyle kita itu akan mempengaruhi mental health kita. Dan ini adalah salah satu longitudinal study yang dilakukan di Jerman. Dan di mana di Jerman itu ada beberapa warga negara, salah satunya warga negara Chinese di universitas itu, yang mencoba melihat bagaimana pilihan cara hidup mempengaruhi kesehatan mental. Gitu ya. Dan ditemukan setelah 1 tahun diperhatikan, studinya itu berjalan selama 1 tahun, mereka menemukan ada satu hubungan yang sangat erat antara pilihan cara hidup dengan peningkatan kesejahteraan psikologis dari seseorang, dan bahkan juga mempengaruhi bagaimana kalau cara hidup yang baik akan mempengaruhi kondisi kesehatan mental yang problematik. Begitu ya. Lebih lanjut di penelitian lain mengatakan bahwa kesehatan mental kita tentunya akan mempengaruhi kesehatan fisik kita, gitu ya. Kita harus menyadari bahwa tubuh dengan pikiran kita itu nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kalau kita punya masalah di mentalitas kita, kita punya stres, kita punya depresi gitu di dalam pikiran kita, itu akan sangat amat terlihat juga di dalam kondisi fisik kita. Dan sebaliknya begitu. Kalau kita memiliki sakit secara fisik, kemungkinan besar kondisi mental kita juga akan terpengaruh, gitu ya. Dan salah satunya adalah contohnya adalah depresi, anxiety, dan bahkan sleep disorder. Itu akan sangat terpengaruh dari bagaimana cara kita hidup, gitu, lifestyle-nya kita. Pada saat kita bicara mental health itu tuh panjang banget, luas banget gitu. Tapi hari ini saya mau bawa teman-teman untuk melihat lebih jauh, lebih spesifik tentang bagaimana sih menjaga mental health secara keluarga dengan memperhatikan satu aspek yang sangat penting, yaitu lifestyle.
cara kita hidup. Ya, dan menariknya puluh tahun yang lalu bahkan Nyonya White sudah menyampaikannya kepada kita semua. Dalam buku Pikiran, Karakter, dan Kepribadian halaman 27 dikatakan ada hubungan yang erat antara pikiran dan tubuh. Ya, dan supaya mencapai standar moral dan intelektual yang tinggi, moral dan intelektual di mana? Di sini ya, di kepala, di brain. Tapi apa yang harus diperhatikan katanya? Hukum-hukum yang mengendalikan fisik harus diperhatikan. Nah, kita bisa lihat it's really related gitu ya antara mental health dengan kondisi fisik. Lebih lanjut di halaman 19 juga dikatakan antara pikiran dan tubuh ada hubungan yang misterius dan menakjubkan. Mereka saling bereaksi satu sama lainnya. Oleh karena itu, menjaga tubuh tetap dalam keadaan sehat dan mengembangkan kekuatannya, ini kita masih bicara fisik ya, agar semua bagian dari sistem tubuh boleh bekerja secara harmonis, harus menjadi pelajaran pertama dari hidup kita. Gitu ya, anak-anak kita yang bertumbuh, kita harus perhatikan kondisi fisik mereka. Gitu ya, dan dikatakan melalaikan tubuh, juga melalaikan pikiran. Jadi banyak orang kira yang penting gue sehat, gue bahagia gitu. Sehingga mau makan apa aja, mau tidur jam berapa aja, mau ini tubuh diapain, ya nggak akan ngaruh gitu. Enggak, karena nyatanya itu sangat amat mempengaruhi, itu sangat amat berhubungan. Dan satu nasihat yang kita perlu untuk ingat lagi dikatakan bahwa anak-anak Allah nggak akan bisa memuliakan Tuhan dengan tubuhnya yang sakit-sakitan. Tapi nggak cuma sampai tubuh yang sakit-sakitan, tapi juga dengan pikiran yang kerdil, gitu ya. Jadi hubungannya sangat amat lekat sekali. Oke. Nah, karena waktu kita singkat, maka saya rindu hari ini untuk mempersempit diskusi kita dengan coba yuk kita lihat apa sih 4 aspek dari lifestyle kita yang paling umum dan yang paling dekat, yang paling kelihatan dengan mata, yang bisa kita analisa dan evaluasi dan kita perbaiki mudah-mudahan setelah seminar ini. Yang nyatanya setelah kita belajar ini kita akan bisa lihat fakta-fakta bahwa 4 aspek ini sangat amat berkontribusi terhadap kesehatan mental kita. Apa aja? Nah, 1, sleep atau tidur. Ya, ini adalah faktor yang sangat amat penting juga dalam menjaga kesehatan mental kita. Begitu ya. Apa sih? Emang kenapa sih kalau misalnya kita kurang tidur, apa dampaknya kurang tidur terhadap kesehatan mental? Kita coba lihat ya, ternyata tidur ini bisa berdampak yang berbeda antara orang dewasa dan juga anak-anak. Yuk coba kita lihat dulu. Kalau untuk orang dewasa, apa sih dampaknya? Apa sih efeknya kalau kita kurang tidur? Oke. Menurut berbagai penelitian mengatakan bahwa kalau kita kurang tidur sebagai orang dewasa, maka itu akan mengganggu proses kerja memori kita. Gitu ya. Nah, jangan nih selama ini nih kalau kita suka lupa-lupa gitu ya. Suka lupa, terus kemudian lagi jalan terus tiba-tiba tadi mau ngapain ya, gitu ya. Itu ya. Coba lihatlah. Jangan-jangan kita kurang tidur gitu beberapa hari ke belakang gitu ya. Dan kemudian apalagi dampaknya? Kalau kita kurang tidur itu sangat amat juga mempengaruhi mood kita, emosional kita, perasaan-perasaan kita gitu ya. Perubahan emosi bisa berubah dengan begitu cepatnya gitu kalau kita kurang tidur. Kemudian apalagi? Oh, kurang tidur itu juga bisa mempengaruhi prosesor kita di otak. Sehingga kalau orang-orang suka bilangnya agak lemot gitu ya. Proses berpikir kita jadi lambat dan seringkali kita nggak bisa konsentrasi gitu. Karena apa? Karena kurang tidur. Kurang tidur itu aktivitas fisik. Banyak dampaknya ke fungsi mental kita gitu. Dan secara fisik juga mempengaruhi juga. Salah satunya adalah memperlemah imunitas kita. Gitu. Ini jadi salah satu challenge banyak orang-orang yang sharing gitu ya sama kami bahwa sementara WHO bilang, kemudian Kemenkes mengatakan bahwa imunitas tubuh harus ditingkatkan selama pandemi ini untuk menangkal COVID-19 gitu. Tapi nyatanya karena semua ada di rumah dan semua bekerja dengan gadget ini membuat kita akhirnya tidur di luar dari jam tidur normal kita sebelum pandemi. Padahal kita tahu
imunitas harus dikuatkan. Tapi kenapa ya kok susah banget gitu untuk tidur cepat gitu ya. Mudah-mudahan kita diingatkan lagi gitu. Kalau kita kurang tidur tuh itu akan weakening our immunity gitu ya. Jadi super penting banget gitu. Dan kemudian kita juga akan feeling drowsy gitu, feeling ceroboh gitu ya, sehingga intensitas untuk terjadi kecelakaan pada saat kita bekerja tuh jadi besar gitu. Karena kita punya hand and brain coordination and eye coordination itu juga melambat gitu, koordinasi tangan dengan mata dengan proses berpikir itu juga jadi melambat karena kita kurang tidur. Dan ini berbahaya juga buat ibu-ibu gitu yang bekerja pakai pisau gitu ya kalau lagi masak atau bekerja dengan kompor gitu. Dan bahkan di beberapa penelitian mengatakan untuk ibu rumah tangga yang sering kali kurang tidur, maka potensi untuk terjadi kecelakaan pada saat melakukan aktivitas di rumah tangga itu menjadi besar gitu. Jadi bahaya sebenarnya. Secara fisik juga apa? Meningkatkan resiko diabetes, kemudian meningkatkan masalah di jantung gitu ya. Dan ini apabila lifestyle ini terus dilakukan, terus tidak dirubah berkepanjangan, ini berbagai penelitian menunjukkan bisa membawa kita kepada satu titik terjadinya mental illness gitu. Mental illness banyak macam-macamnya gitu. Jadi penting tidur, sangat amat penting. Tidak hanya untuk tubuh kita supaya nggak sakit, supaya nggak batuk-batuk, supaya nggak flu kalau kurang tidur atau pusing karena kurang tidur, tapi nyatanya untuk kesehatan mental kita, tidur pun sangat amat penting untuk para dewasa. Bagaimana dengan anak-anak? Nah, ini menurut penelitian juga ya. Nah, kalau lihat anak-anak yang aktif sekali, terus gampang marah, terus gampang nangis, sensitif, dan lain sebagainya, gampang terganggu. Coba lihat tidurnya mereka. Karena menurut penelitian, anak-anak yang kurang tidur, sama orang dewasa juga akan terganggu moodnya. Dan gampang irritated, gitu anak-anak. Kemudian mereka juga akan lebih mudah untuk menjadi tantrums, gitu. Tantrum tahu ya, bisa yang marah tanpa kontrol, begitu. Nah itu, anak-anak. Kemudian mereka juga punya tendensi untuk meledak gitu. Hanya karena hal-hal sepele. Cuman disuruh tiba-tiba mereka jadi secara emosi bisa meledak gitu, marah atau nangis. Yang kita kadang-kadang kenapa sih Dek begitu aja gitu ya. Kita nggak mengerti. Dan pada saat kita ngerasa ini nggak wajar kayaknya ini marah atau nangis, akhirnya kita jadi marah. Kenapa sih begitu aja begini. Wah, akhirnya jadi panjang gitu ya, dampaknya jadi double gitu ya. Terus perilaku overaktif dan juga hiperaktif gitu ya, itu juga mempengaruhi. Itu akan terlihat pada anak-anak yang kurang tidur gitu. Dan pada saat mereka tidur siang pun biasanya akan jadi lebih lama. Terus kalau kurang tidur juga biasanya mereka akan kayak merasa nggak nyaman pada saat mereka bangun, nggak dengan menunjukkan dengan wajah yang segar gitu, dengan senyum di bibir mereka, enggak gitu. Dan biasanya kalau yang anak-anak yang pergi ke sekolah, mereka akan males-malesan gitu, kayaknya nggak bisa keluar dari tempat tidurnya mereka karena mereka kurang tidur gitu. Dan ini ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa anak-anak yang kurang tidur di sekolah dan kurang tidur pada saat mereka sampai di sekolah, mereka tuh jadi selain suka muap, kemudian lemas badannya, mereka tuh jadi nggak punya interest untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Begitu juga mungkin di rumah ya, kalau kita ajak bikin gini ya, mereka jadi lama-lama tuh kayak males menggunakan mengaktifkan proses berpikirnya, karena proses berpikirnya itu semalam-malaman itu lelah gitu, sehingga untuk mengaktifkannya kembali butuh double effort, sehingga mereka jadi males gitu melakukan hal-hal yang lain, yang mana biasanya pada saat mereka tidur cukup, mereka tertarik dengan hal-hal itu, tiba-tiba mereka berubah gitu. Dan sama juga dengan orang dewasa, anak-anak yang dari kecil dibiasakan kurang tidur punya potensi untuk mengalami mental problems, yaitu anxiety salah satunya, depresi. Anak-anak kalau kita lihat anak remaja-remaja yang mudah cemas gitu ya, yang awkward, yang bingung begitu ya, salah satunya bisa jadi adalah karena mereka
memiliki lifestyle yang kurang baik pada saat mereka masih anak-anak. Salah satunya mungkin dalam hal jadwal tidurnya mereka. Gitu. Jadi penting tidur untuk mental health, penting banget, baik untuk orang dewasa maupun untuk anak-anak. Gitu. Tapi coba kita lihat di modern lifestyle sekarang ya, bagaimana tidur buat kita. Kita seringkali ignore ya, kita nggak ngerasa ini juga, oh ini juga teguran buat saya nih gitu ya. Kadang-kadang ibu-ibu memiliki terlalu banyak hal yang harus dikerjakan dalam satu hari, kayaknya satu hari itu nggak cukup gitu. Dan biasanya ibu-ibu yang paling duluan bangun, tapi dia yang paling belakangan tidur. Gitu ya. Dan coba sekarang ibu-ibu terkasih, coba hitung berapa jam kita tidur dalam satu hari. Kalau masih kurang dari 7 sampai 8 jam, itu kemungkinan kita masuk dalam kategori yang kurang tidur. Dan it seems that kita harus improve itu. Melihat bahaya-bahaya itu ya. Kemudian bapak-bapak, ya jam berapa pulang dari kantor gitu ya. Apakah pulang dari kantor macet di kota Jakarta nyampe di rumah biasanya nggak bisa langsung tidur biasanya. Mereka butuh waktu dari yang tadinya hektik gitu ya, butuh waktu untuk pelan-pelan turun ke rest di titik yang mereka bisa rest, baru mereka bisa istirahat. Makanya setelah mereka pulang kantor biasanya nggak bisa langsung tidur. Beberapa bapak-bapak ya, ada juga bapak-bapak yang bisa langsung glek gitu, geletak langsung tidur gitu ya. Pada saat mereka naik ke atas, mereka butuh waktu untuk turun, dan biasanya mereka habiskan dengan nonton TV, melihat gadget atau hibur-hiburan, dan lain sebagainya. Walaupun ternyata dengan menonton TV atau lihat gadget sebelum tidur, itu juga malah bikin nggak bisa tidur sebenarnya. Karena cahaya yang masuk ke dalam mata kita sebelum kita tidur itu akan butuh waktu juga untuk meredup kembali. Gitu ya. Jadi wah, ini harus diatur kembali gitu, jam pulang kantornya, jam untuk menurunkan titik ke titik yang rest sebelum akhirnya kita bisa masuk ke tidur yang cukup periodenya gitu ya. Begitu juga dengan anak-anak ya, tadi sama dengan gadget. Anak-anak kita juga tidur jam berapa? Seringkali karena mamanya masih sibuk ngerjain aktivitas, anak-anak kita juga suka lupa gitu ya, dan mereka kita biarkan untuk tetap beraktivitas, bahkan being entertain sama gadgetnya mereka. Gitu. Sementara tadi seperti yang disampaikan, pada saat mereka sesaat sebelum tidur melihat gadget atau nonton TV, itu mereka butuh waktu beberapa saat gitu, bahkan beberapa jam untuk membuat mereka bisa benar-benar restless gitu untuk kemudian bisa tidur. Kalau langsung disuruh tidur gitu pada saat mereka nonton TV atau lihat gadget, itu mereka akan susah, mereka akan guling dulu untuk suruh tidur. Itu akan susah, dan akhirnya kita jadi marah-marah. Mama bilang harus tidur, kok belum tidur. Oh, jadi panjang lah ceritanya. Stres lagi di sini, begitu ya. Jadi ini salah satu hal yang harus kita perhatikan kembali, kita tata lagi nih sebagai keluarga, gitu ya, supaya untuk mencapai kesehatan mental yang baik di dalam satu keluarga. Karena tadi lihat ya, ingat ya, karena kita tahu gitu ya bahwa dalam satu keluarga tadi kita belajar itu saling mempengaruhi satu sama lain. Karena kita berinteraksi satu sama lain, sehingga kita akan saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, ada satu warning gitu ya, ada satu pesan, yaitu ingat kalau ada salah satu dari member kita yang sepertinya kurang tidur gitu ya, the other members, anggota keluarga yang lain harus lebih aware dan harus lebih considerate gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat misalkan nih buat istri-istri ya, kalau ibu-ibu ya, kalau kita lihat memang suami kita misalkan untuk yang orang accounting itu biasanya kalau lagi closing itu bisa sampai begadang, pulang malam dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat kondisi suami kita seperti itu, artinya memang kondisi-kondisi yang tadi dipaparkan, dia akan lebih gampang marah, emosinya akan terganggu, dia punya mood akan swing, dan lain sebagainya, itu akan kemungkinan muncul. Oleh karena itu, kita yang tidurnya lebih cukup, kita yang harus lebih aware, harus jaga-jaga dan lebih bertoleransi. Gitu. Jangan jadi ikutan marah, loh, saya cuma ngomong begini aja kok kamu marah gitu ya. Emang benar sih, kenapa jadi marah gitu, orang cuma ngomong begini doang gitu. Tapi ya ingat, pada saat seseorang kurang tidur, processing di proses berpikirnya itu juga akan terganggu, emosinya terganggu, moodnya akan swing dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pastikan kalau ada salah satu anggota keluarga kita yang kurang tidur, siap-siap yang lainnya lebih berlapang dada.
lebih sabar, lebih pengertian begitu terhadap satu sama lain supaya kondisi dalam keluarga tetap terjaga, tetap berbahagia gitu ya, dan mental health-nya nggak tambah ribet gitu, tetapi mental health salah satunya malah jadi tertolong dari sikap-sikap anggota keluarga yang lain gitu ya. Oke, selanjutnya apalagi sih faktor lain yang mempengaruhi mental health? Nah, exercise ya. Apa sih yang mempengaruhi exercise? Oke, kita nggak bicara new start, cuma 4 aspek loh. Exercise. Tapi ini kenapa saya angkat exercise? Karena nyatanya di berbagai penelitian, exercise ini sudah dibuktikan, bahkan ada satu institusi yang menangani orang-orang yang sakit mental, dan dia hanya menggunakan satu metode, yaitu olahraga. Jadi orang-orang, klien-klien yang datang dengan sakit mental ke tempatnya, dia hanya treat dengan cuma satu, olahraga. Dan banyak yang sembuh dari metode itu. Jadi, dan penelitian-penelitian lain banyak juga yang mendukung. Dan saya rasa teman-teman yang suka ikut seminar-seminar kesehatan juga tahu gitu ya, sudah tahu ya bagaimana olahraga ini ternyata mengaktifkan hormon endorfin yang keluar. Yang endorfin itu hormon yang seringkali disebut dengan hormon bahagia gitu ya, hormon bahagia yang natural gitu, yang alami gitu, yang keluar, dan itu membuat suasana hati kita jadi lebih happy gitu. Dan lagi-lagi tadi pada saat internal kita happy, kita akan mempengaruhi anggota keluarga kita yang lain, sehingga lingkungan keluarga kita akan jadi ikutan happy gitu ya. Dan kemudian olahraga juga mengurangi stres gitu. Karena apa? Karena pada saat kita, apalagi khususnya pada saat kita olahraganya di luar ya, ada udara yang masuk ke dalam, udara yang bersih masuk ke dalam tubuh kita, itu akan mempengaruhi kelegaan proses pernafasan kita, otak kita yang tadinya kayaknya complicated gitu ya, kayak cloudy gitu ya, berawan karena terlalu banyak hal yang kita pikirkan. Pada saat banyak oksigen yang masuk ke otak kita, maka cloud-nya akan terurai, sehingga kita bisa melihat segala sesuatu, proses berpikir kita bisa melihat dengan lebih jelas, lebih terang. Sehingga yang tadinya hal-hal yang menjadi stresor, yang membuat kita stres, menjadi berkurang, karena kita can see it clearer gitu ya, bisa melihatnya dengan lebih jelas, dan stres kita bisa berkurang dengan olahraga gitu ya. Belum lagi olahraga juga bisa meningkatkan self esteem dan self confidence. Salah satunya apa? Salah satunya adalah kalau teman-teman punya aplikasi di Android ya, kayak Samsung Health ya, Samsung Health ya. Dimana kalau kita jalan kaki gitu, kita bisa hitung udah berapa langkah kita ini berjalan hari ini gitu. Jalan kaki atau olahraga adalah jalan kaki atau lari itu adalah olahraga yang cukup gitu ya, nggak mesti ke gym, nggak mesti yang ngeluarin uang atau yang mesti punya baju yang harus tertentu gitu untuk kita pakai untuk olahraga, atau bayar certain amount gitu untuk bisa berolahraga. Jalan kaki kemudian kita lari pun itu juga cukup gitu. Dan ada sense of achievement pada saat kita targetin, oh hari ini saya mau berjalan 3.000 langkah. Dan pada saat kita berhasil tuh ada ngerasa oke, gitu. Hari ini saya berhasil melakukan sesuatu. Minggu depan atau besok saya akan jadi 3.500, kemudian jadi 4.000. Nah, itu sebenarnya tanpa sadar itu menolong kita memboost self esteem kita. Gitu. Belum lagi kalau nyatanya setelah melakukan itu semua kita ngeliat, oh, berat badan kita turun gitu ya. Kemudian kita lihat, waduh, my body shape gitu ya, bentuk tubuh saya membaik gitu. Membaik. Bentuk tubuh saya jadi makin bagus begitu ya. Itu juga akan berkontribusi terhadap self esteem dan self confidence kita. Gitu. Benefit lain apa? Kita biasanya kalau kita lelah di siang hari gitu ya, dengan berolahraga karena semua aktif gitu ya, pada saat kita tidur biasanya akan lebih cepat. Kita bisa tidur dengan lebih nyenyak gitu. Dan yang berikutnya adalah to boost our brain gitu ya, karena otak kita tuh membutuhkan oksigen 90% kalau nggak salah. Dan pada saat kita berolahraga, itu paru-paru dilancarkan, maka tingkat oksigen yang naik ke atas itu akan lebih banyak. Dan otak kita akan bekerja dengan lebih optimal gitu ya. Jadi
olahraga juga merupakan salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan mental kita. Gitu. Oke, next apa nih aspek berikutnya? Ini ya, nutrition. Nutrition itu sangat amat mempengaruhi juga terhadap kesehatan mental kita. Makanya puji Tuhan ya, kita yang memang berada di dalam orang-orang yang percaya Tuhan, di Alkitab, di firman Tuhan, bahkan di buku-buku Roh Nubuat juga memberikan kita petunjuk-petunjuk hal-hal makanan-makanan apa yang bisa kita konsumsi, yang sesuai dengan desain Tuhan. Karena Tuhan tahu pada saat Tuhan menetapkan itu, itulah nutrisi terbaik untuk kesehatan kita, tidak hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental kita. Gitu ya. Salah satu penelitian oleh Jaker di tahun 2019 mengatakan bahwa nutrisi atau makanan-makanan yang seratnya tinggi, whole grain gitu ya, kacang-kacangan, biji-bijian, olive oil itu diteliti dan divalidasi sebagai makanan-makanan yang bisa membantu meringankan resiko depresi pada seseorang gitu ya. Dan sebaliknya makanan-makanan yang kita sebut junk foods gitu ya, yang manis-manis, snack-snack gitu ya, itu sebaliknya mempengaruhi meningkatkan resiko seseorang mengalami depresi gitu ya. Dan ini menarik, padahal kalau kita stres, apa yang kita cari? Kalau kita lagi banyak pikiran, kita lagi punya banyak masalah, enaknya kemana? Apa yang kita cari? Seringkali kita malah konsumsi deh yang begitu-begitu gitu ya. Tapi kita mudah-mudahan habis itu kita belajar ya, kita ingat ya, jangan, karena itu akan menambah depresi kita gitu ya, stres kita gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir, fungsinya apa aspek yang terakhir? Nah, relationship. Ya, relationship juga adalah salah satu faktor yang sangat amat penting dalam menjaga kesehatan mental kita. Ya, relationship yang seperti apa? Ya. Terlepas dari apa yang terjadi di tubuh kita dari kepala sampai bawah, nyatanya satu faktor teratas yang sangat penting dalam menjaga kesehatan mental kita adalah hubungan kita. Dan hubungan, pada saat kita bicara relationship, itu bukan hanya relationship antara kita dengan sesama manusia, tapi relationship kita juga dengan pencipta kita. Gitu ya, horizontal dan vertikal ya. Menjaga hubungan kita, relationship kita ke atas dan ke sesama kita. Itu adalah salah satu faktor yang sangat amat penting untuk memastikan kesehatan mental kita terjaga. Kenapa? Nah, kembali, kita ini ciptaan gitu ya. Kita ciptaan dan ada seorang pencipta yang menjadikan kita. Dan orang yang menciptakan kita itu adalah orang yang sudah mengatur dengan sebaik mungkin apa yang membuat diri kita, ciptaannya ini dapat berfungsi dengan sebaik mungkin gitu ya. Dan pada saat Tuhan menciptakan kita, menciptakan semua, Tuhan selalu bilang, menciptakan dari hari ke-1 sampai ke hari ke-5, bahkan hari ke-6 gitu ya, Tuhan bilang semua baik adanya. Tetapi pada saat setelah Tuhan menciptakan manusia di Kejadian 2 ayat 18, ada satu hal yang Tuhan bilang tidak baik. Yaitu apa? It is not good for the man to be alone. Ya, ada yang nggak baik. Yang nggak baik adalah manusia tidak boleh hidup seorang diri saja. Itu nggak baik. Makanya segera setelah Adam, Tuhan menghadirkan Hawa. Walaupun ada begitu banyak binatang yang bisa menjadi temannya Adam. Ada begitu banyak tumbuh-tumbuhan yang menyukakan hati dan pikirannya Adam. Tetap Tuhan melihatnya belum sempurna. Ada hal yang tidak baik, masih ada yang tidak baik yang Tuhan lihat. Dan Tuhan mau menyempurnakannya dengan menghadirkan fellow man, menghadirkan manusia lain bagi Adam. Baru semuanya sempurna. Oleh karena itu, untuk menjaga kesehatan mental kita, mari kita ingat, kita ini makhluk sosial. Tuhan ciptakan kita bukan untuk seorang diri saja. Kita butuh bersosial, berinteraksi dengan orang lain.
dan interaksi yang seperti apa? Oke, coba ya kita breakdown ya. Kita butuh berinteraksi karena kita butuh intimate emotional bonds, gitu ya. Kita butuh intimate emotional bonds baik kepada Tuhan maupun kepada manusia. Untuk kepada Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini kita harus ingat. Pada saat kita bicara seorang ibu adalah sumber kasih, gitu ya. Nyatanya kita manusia ini tidak punya kasih sama sekali. Gitu ya. Karena kita manusia berdosa ini sebenarnya setelah jatuh dalam dosa, di pikiran kita adalah about selfish things. Semua, bahkan kalau kita sebut kasih gitu ya, kasih kita pun selfish gitu. Padahal dalam menjalani hidup kita, dalam menjaga mentalitas kita butuh kasih yang selfless. Dan kasih yang selfless itu hanya dimiliki oleh Tuhan. Oleh karena itu, tiap pagi kita perlu untuk datang kepada Tuhan untuk minta kasih itu. Untuk minta kasihnya Tuhan yang selfless itu supaya kita bisa memilikinya. Untuk menolong kita menghadapi segala chaos yang akan kita terjadi. Untuk melihat chaos yang terjadi di sekitar itu sebagai berkat saat kita memiliki selfless love-nya Tuhan di dalam hati kita. Dan itulah sebabnya jangan lupa untuk terus merecharge relationship kita sama Tuhan setiap pagi. Sebelum kita melakukan apapun. Minta a pile of love. Minta satu ember kasih ke dalam diri kita. Karena kita butuh itu dalam menjalani hari kita. Tiap hari. Kalau tiba-tiba di tengah jalan, di tengah hari jam 12 siang, ternyata ember kasihnya udah kosong, datang lagi. Connect lagi sama Tuhan. Minta lagi, Tuhan rasanya udah habis nih. I need more. Tolong kasih saya. Begitu ya. Jadi jangan lupa jaga relationship kita sama Tuhan. Recharge itu setiap hari. Kemudian yang kedua, jangan lupa juga kita harus memperhatikan relationship the whole family dengan Tuhan. Nah, pada saat saya bilang tadi recharge dengan God, kita nggak cuma bicara ibu ya. Pastikan ayah juga harus merecharge relationship-nya dengan Tuhan setiap hari. Jadi take your personal devotion gitu masing-masing. Dan bahkan untuk anak-anak kita yang sudah bisa sendiri, latih mereka juga punya personal relationship sama Tuhan mereka. Setiap individu membangun satu relationship sama Tuhan. Dan kemudian kita kumpul sebagai keluarga untuk sebagai keluarga membangun relationship sama Tuhan. Dan itu sangat benefited gitu lah. Karena pada saat kita berkumpul secara keluarga lah, waktu di mana kita sebagai orang tua bisa share God's values to our family. Gitu ya. Kita sering kalau pada saat anak kita berbuat yang nggak benar gitu, baru dia bilang, kamu tahu Tuhan nggak suka kalau kamu gitu, Tuhan nggak suka kalau gitu ya. Dan tanpa kita sadari akhirnya karena kita selalu menyebut nama Tuhan atau value Tuhan pada saat-saat kita marah di kondisi yang nggak kondusif, maka di mindsetnya anak-anak seperti kita juga dulu, karakter Tuhan yang tertanam itulah karakter Tuhan yang galak gitu, yang nggak suka, yang penghukum, yang gampang marah gitu. Begitu, karena kita juga dia lihatnya kitanya dalam keadaan marah dan kita sebut nama Tuhan pada saat kita marah. Sehingga yang tersampaikan adalah ekspresi kita dan yang dia bentuk sebagai image-nya Tuhan gitu. Jadi untuk menghapus itu semua, jangan lupa untuk lakukan family devotion bersama-sama. Karena disitulah kita bisa punya waktu untuk share the true values of God dengan cara yang relax, dengan cara yang penuh sukacita, dengan cara yang penuh kasih. Begitu ya. Dan kemudian punya hubungan masing-masing dengan Tuhan, ya jangan lupa walaupun ada anak-anak di sekitar kita, jangan lupa kita juga harus tetap menjaga relationship kita sebagai pasangan, as a couple. Gitu ya. Jangan lupa untuk share your burdens gitu ya. Kadang-kadang bapak-bapak karena dia terlalu sayang sama istrinya, dia nggak mau menambah beban istrinya. Kayaknya kalau setiap pulang dari kantor dia ngeliat istrinya yang udah kayaknya hektik banget seharian ngerjain household gitu ya. Belum lagi handle anak-anak, akhirnya dia punya burdens gitu di dalam dirinya gitu. Nggak bisa seperti tadi yang manusia itu manusia sosial, dia harus sharing. Dia punya pemikiran, dia harus sharing, dia punya emotional state gitu.
dan orang terdekat dan orang terpercaya yang di tempat dia bisa berbagi adalah pasangannya, istrinya. Gitu. Jadi itu sangat amat penting gitu ya. Saya jadi ingat waktu itu saya juga pernah mengalami hal yang sama. Saya dengan suami saya waktu itu saya lagi banyak project, saya di rumah lagi banyak project dan mengerjakan semuanya. Suami saya di kantor. Dan sebenarnya saya sudah melihat gitu wajahnya setiap dia pulang kantor di dalam minggu-minggu itu tuh mukanya tuh nggak seperti biasa gitu, seperti banyak hal yang terjadi di pikirannya. Tapi karena saya juga sibuk, akhirnya saya ignore gitu. Dan ujung-ujungnya akhirnya tiba-tiba ada aja yang salah terjadi di rumah. Dan dia akhirnya marah, dia komplain, dia begini. Dan pada saat dia seperti itu saya ngerasa terganggu. Apa sih? Kok begitu aja marah gitu? Kenapa gitu? Kayak begitu ya. Dan itu terjadi berhari-hari sampai akhirnya satu waktu kita putuskan, kayaknya kita udah lama nih nggak olahraga bareng gitu. Ayo kita keluar, kita jalan kaki, kita olahraga bareng gitu. Pas dia nggak ke kantor dan WFH, jadi kita ambil waktu untuk olahraga. Jadi pada saat kita jalan olahraga keliling gitu, kita jalan keliling gitu sama-sama. Kemudian dia mulai cerita tentang apa yang terjadi di pekerjaannya, apa yang terjadi di kantornya. Dia cerita concernnya, dia cerita bosnya, dia cerita semuanya gitu ya. Dan itu sempat membuat saya ngerasa bersalah gitu. Ya ampun gitu, he have the burdens gitu sebenarnya gitu. Dan harusnya saya adalah orang terdekat yang bisa menjadi telinga untuk mendengarkan masalah-masalah dia. Begitu. Dan dengan waktu-waktu yang olahraga itu, berjalan bersama itu, we can reconcile and we can get back pulang ke rumah dengan kembali tersenyum bersama-sama. Begitu ya. Jadi hal-hal kecil bisa kita lakukan hanya dengan berjalan kaki bersama gitu. Itu apalagi olahraga juga ya, bagus juga ya, sama-sama ya. Itu akan memperkuat kembali relationship kita dengan pasangan kita gitu. Dan dalam saat kita bercerita, bisa aja sih saya bilang, iya, tapi kan saya juga punya beban, saya punya kerjaan gitu ya. Tapi jangan, kita harus ingat gitu, kita harus tetap respect each other thoughts and each other emotion gitu. Karena setiap orang punya resistensi yang berbeda-beda. Kalau kadang-kadang kita ngerasa orang lain, itu aja stres, saya lebih berat bebannya gitu ya. Nggak bisa kita bandingkan seperti itu. Karena setiap orang punya daya tahannya yang berbeda-beda. Gitu. Apalagi kita mau coba judge pasangan kita. Cuman begitu aja kamu pusing gitu ya. No, nggak boleh gitu. Karena setiap orang punya ya tadi level of resistensi yang berbeda-beda. Pada saat dia merasa seperti itu, hargai pemikirannya, hargai emosinya. Jadilah teman, jadilah sahabat, jadilah comforter yang siap mendengar dan tidak menghakimi perasaan-perasaan maupun pemikiran-pemikirannya, gitu ya. Dan from time to time ada sekarang istilahnya namanya pillow talk, gitu ya. Jadi setelah sebelum tidur biasanya suami istri akan bercerita tentang hari itu, terus berbagi bersama, dan bahkan kadang-kadang kita juga butuh waktu untuk reshaping lagi, refocus, reshaping lagi our purpose and mission together, gitu. Karena kadang-kadang kita manusia yang suka lupa. Kita tahu visi kita udah sama-sama ke sana, tapi pada saat perjalanan karena terlalu banyak distraction, kita perlu untuk saling mengingatkan lagi. Jadi jangan lupa untuk memperkuat itu di dalam relationship kita, sehingga mentalitas kita juga akan terjaga. Kemudian kepada anak-anak, gimana nih tadi as a couple, sekarang relationship between parents and children. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga relationship kita sama anak-anak? Tetap terus terkoneksi satu dengan yang lain. Kadang-kadang walaupun kita semua dalam satu rumah, tapi ternyata kita nggak terkoneksi gitu. Karena semua sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Apa yang bisa kita lakukan? Tadi ya, family worship merupakan salah satu hal yang benefitnya luar biasa banyak gitu. Dan salah satunya adalah untuk mengkonek kembali hubungan orang tua. Disitulah tempat di mana pada saat family worship kita melihat bagaimana progres pola pikir mereka, bagaimana persepsi mereka tentang Tuhan, bagaimana persepsi mereka tentang kehidupan, bagaimana persepsi mereka tentang keluarga ini. Begitu. Saya jadi ingat satu hari anak saya yang kedua pernah bertanya begini, Mami, punya anak itu bikin repot ya, bikin pusing ya, gitu dia tanya. Saya nggak tahu kenapa dia tanya begitu. Saya nggak tahu kenapa dia tanya gitu. Pada saat saya tanya, kenapa dek kok tanya begitu, dia nggak mau kasih tahu kenapa.
Enggak, jadi cuma mau tanya, punya anak itu bikin pusing ya? Bikin orang tuanya capek ya? Gitu ya. Dan itu adalah salah satu kesempatan di mana mungkin dia dengar pendapat orang lain, dan pada saat dia tanyakan kepada kita, itulah kesempatan kita memperbaiki pendapat yang salah itu. Atau bahkan mungkin dia melihat apa yang mamanya lakukan, papa yang lakukan, dia mau akhirnya memasukkan persepsi itu bahwa iya ya, semua mereka lakukan buat kita ternyata tuh ngerepotin ya anak-anak gitu. And kita nggak mau anak-anak kita berpikir seperti itu, gitu. Dan pada saat mereka bertanya, itulah kesempatan kita untuk ngasih tahu mereka, no, gitu. Kehadiran anak-anak, mami papi itu adalah satu pemberian yang luar biasa dari Tuhan. Yang kami nggak mau ganti dengan apapun. Kehadiran kalian itu menambah sukacita. Gitu. Jadi penting sekali gitu untuk berkumpul bersama-sama, dengarkan value-value of life mereka, tanyakan kepada mereka cara pandang mereka tentang kehidupan, cara pandang mereka tentang keluarga, cara pandang mereka tentang Tuhan. Dan disitulah waktu kita untuk membetulkan pelan-pelan gitu ya. Kemudian traveling gitu, traveling bersama-sama juga bisa jadi satu pilihan untuk bikin bonding antara keluarga makin dekat gitu. Karena pada saat traveling itu disitulah kita akan melihat hal-hal baru yang anak-anak kita mungkin nggak lihat gitu ya. Traveling bukan berarti harus keluar negeri atau kemana ya, ke kebun binatang sama-sama gitu misalkan, atau cari taman sama-sama gitu ya. Karena kita traveling bersama-sama biasanya space-nya nggak seluas di rumah, kita akan lebih dekat gitu. Dan pada saat kita secara fisik lebih dekat, kita akan lebih enak gitu komunikasi. Pasti aktivitasnya akan komunikasi. Dan temukan cara berpikir yang mereka, tunjukkan ke mereka tentang nilai-nilai kehidupan yang mungkin kita nggak kepikiran pada saat untuk kita ajarkan di rumah, tapi pada saat kita keluar kita menemukan, seperti kita misalkan menemukan bapak-bapak yang bawa gerobak misalkan, kita ketemu bapak-bapak pemulung. Itu kesempatan untuk kita kasih mereka value of life, the true value of life. Kenapa dia begitu? Lihat, tunjukkan ke mereka the existence of God, prinsip-prinsip kebenaran Alkitab. Pada saat ada hal-hal itu yang mungkin mereka nggak bisa lihat pada saat mereka ada di dalam rumah. Gitu ya. Jadi pada saat kita berjalan. Dan kalau kita lihat di Ulangan 6 ayat 7 itu dikatakan bahwa kita harus terus mengajarkan anak kita tentang peran serta Tuhan dalam setiap kehidupan, dalam setiap kejadian kehidupan. Itu pada saat kita bangun, pada saat kita tidur, pada saat kita dalam perjalanan, pada saat kita duduk di rumah. Itu harus kita lakukan sebagai orang tua. Ya, sehingga relationship yang erat itu akan juga menjaga mental health anak-anak kita. Sehingga pada saat ada masalah yang mereka masuk ke dalam pikiran mereka akan selalu mengingat tetap ada campur tangan Tuhan. Karena mental health mereka terjaga, mereka akan menjadi orang-orang yang lebih sabar. Karena kesehatan mental mereka terjaga dari kecil sampai besar, maka mereka menjadi orang yang lebih punya belas kasihan dan punya toleransi yang lebih panjang terhadap masalah maupun terhadap orang lain yang mungkin berbuat jahat sama mereka. Gitu sih, karena kita akan bertumbuh jadi anak-anak yang lebih strong gitu ya. Dan kemudian yang terakhir adalah jangan lupa juga kita untuk punya relationship dengan peer groupnya kita. Ibu dengan teman-teman ibunya gitu ya, bapak dengan teman-teman bapaknya, anak-anak dengan teman-teman mereka gitu ya. Relationship-nya nggak mesti yang harus hang out ke Bali rame-rame atau ke Singapura rame-rame gitu ya. Kita bisa melakukan hal-hal yang simple tetapi membuat kita refresh lagi gitu. Pada saat kita bercerita kepada mereka, menguatkan mereka, bahkan berdoa untuk mereka, atau hanya menjadi telinga untuk mendengar masalah-masalah mereka, atau hanya untuk mengatakan halo apa kabar. Kita nggak pernah tahu bagaimana itu bisa menjadi refreshment atau menjadi healing buat orang yang secara random kita telepon atau kita video call. Telepon mama kita, dengarkan pengalaman-pengalaman dia dalam mengasuh anak. Ikut komunitas gitu ya. Ikutan baca book reading club ya, Bread of Life gitu ya, di mana kita bisa di-recharge lagi, diingatkan lagi, diberi semangat lagi gitu di saat-saat dimana kita memang lagi down gitu. Jadi orang tua terkasih, dalam relationship ini adalah kunci yang
Tuhan sudah kasih sama kita. Di Markus 12:33:1. Yaitu satu kuncinya, yaitu dimulai dengan yang ke atas dulu. Jangan lupa relationship kita sama Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan pada saat kita memiliki relationship yang baik dengan Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk memiliki relationship dengan sesama kita. Kita akan mampu untuk mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. This is selfless love. Dan itulah pesan Tuhan untuk kita terhadap relationship ini. Gitu. Jadi malam ini kita akan membahas empat aspek itu. Ya, tadi apa? Pastikan kita tidur cukup, pastikan kita menggunakan sedikit waktu kita untuk berolahraga, pastikan kita memilih makanan yang lebih sehat untuk kita, dan yang pasti mari terus ingat bahwa kita membutuhkan hubungan yang semakin hari semakin erat dengan Tuhan, sehingga kita bisa dimampukan untuk memiliki hubungan yang semakin erat dengan orang-orang di sekitar kita, fellow man, terutama hubungan dengan keluarga kita. Pada saat semua memiliki hubungan yang baik, maka tentunya akan sukacita. Dan pada saat sukacita itu ada, tentunya secara mentalitas kita akan tetap terjaga dan terus sehat. Ya, jadi saya rasa seperti itu. Kita ingat bahwa untuk memiliki keluarga yang happy dan healthy mulai dengan individu per individu, ya, individu yang happy, bapak yang happy, ibu yang happy dan healthy, bapak yang happy dan healthy akan membuat hubungan suami istri yang healthy dan happy juga akan menjadikan happy and healthy parents. Dan pada saat happy dan healthy parents, mereka tentunya akan memiliki anak yang juga happy dan healthy. Dan seluruh keluarga bisa dimenangkan, diberikan sukacita dan damai sejahtera untuk menjadi keluarga yang happy dan healthy juga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Nita. Sekali lagi kita telah diingatkan kembali nih oleh Kak Nita 4 aspek ya Kak ya, yang sangat penting, yang harus kita jaga keseimbangannya setiap hari tentunya ya Kak ya. Oke, sebelum sesi tanya jawab, mungkin kita boleh sesi foto bareng kali ya. Boleh dibuka kameranya teman-teman. Kita sesi foto bareng dulu. Iya. Boleh dibantu, Ayah Gom-Gom? Oke, semuanya sudah siap? Silahkan dibuka kameranya, saudara-saudara. Tunjukkan senyuman yang manis meskipun sudah malam, karena ini akan membuat relationship-nya makin oke ya. Oke, dihitung 1 sampai 3. Ya, Kak Ina buka dikit. Iya. Oke, 1, 2, 3, cheese. Kan udah kelihatan. Maaf, rusuh 4 soalnya. 1 kali lagi ya, sekali lagi. Ya, 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Kristi. Oke, sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan raise hand atau tulis pertanyaannya di chat box ya teman-teman. Apakah ada yang mau bertanya? Kami buka kesempatan untuk pertanyaan yang pertama. Wah, sepertinya ini semua udah pada ngerti nih Kanita nih. Praise God ya Kak ya. Ayo, nggak usah malu-malu. Siapa yang mau tanya? Oke, aku deh yang tanya nih Kanita. Begini Kak, pastinya setiap kita punya masalah ya Kak ya, dan pastinya juga ada emosi-emosi negatif yang muncul setiap harinya gitu kan. Tentunya emosi-emosi negatif ini akan meninggalkan
residu yang negatif juga di dalam hati dan pikiran kita, benar nggak Kak? Nah, di sini disebutkan kita ada 4 aspek yang pengaruhi mental health tadi, tidur, olahraga, nutrisi, relationship. Bagaimana kalau residu negatif itu masih ada aja nih Kak di kepala kita, di pikiran kita, di hati kita. Itu apakah perlu disembuhkan dulu nih? Atau seiring berjalannya waktu dia akan sembuh sendiri? Gimana tuh Kak kira-kira? Nah, ini kayak bahasanya pakai bahasa residu lagi. Aduh, berat banget nih Mary ini. Residu itu artinya bekas-bekas peristiwa itu gitu ya, yang masih membekas gitu. Sebenarnya ya kembali sih bahwa kalau ada masalah mental, biasanya itu terkait dengan orang lain gitu ya, betul nggak Mer? Ada pasti mengenai relationship gitu ya, ada hubungannya dengan orang lain gitu. Dan memang sorry untuk menyampaikannya secara klise gitu ya, tetapi memang kita nggak bisa deny bahwa peristiwa pahit, akar kepahitan itu memang kalau kekuatan manusia itu memang sulit banget untuk dipulihkan gitu ya. Kalau mulai sharing teman-teman di small center di abuse sama keluarga sendiri begitu, kemudian ternyata tadi kebetulan hari ini ada konseling juga dan dia menyampaikan setelah dia di usia 22 tahun dia baru sadar gitu, dia baru tahu tanpa sengaja bahwa dia bukan anak kandung gitu ya. Itu suatu hal kepahitan yang memang menyakitkan gitu, yang kemudian dia nggak pernah mendapatkan itu, ada rasa di reject, rasa dibuang oleh orang tua kandungnya, dan itu residu gitu ya. Peristiwanya udah terjadi tapi residunya masih di sana gitu, dan peristiwa-peristiwa lain gitu yang banyak lagi yang nggak kalah menyakitkannya gitu. Dan kalau kita lihat dengan kekuatan kita sendiri, siapa yang bisa menyembuhkan gitu ya? Nggak akan ada yang bisa gitu, terlalu sakit, terlalu sedih gitu, karena dari berbagai aspek gitu, dari berbagai logika berpikir kayaknya enggak dong, yang namanya orang tua kandung nggak ada yang rela untuk meninggalkan anaknya. Nah, akhirnya karena logika yang seperti itu makanya muncullah emosi-emosi negatif gitu, emosi-emosi kebencian, kemarahan, kemudian merasa diri tidak diinginkan dan lain sebagainya, dan lainnya akan berkembang gitu. Dan dampaknya adalah kesehatan mental. Dan kalau ditanya nih sekarang, bagaimana caranya untuk menghilangkan residu-residu itu? Ya caranya adalah kita harus secara sadar memahami bahwa tidak ada yang bisa mengulang masa lalunya. Nggak ada yang bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki apa yang terjadi di masa lalu. Kita nggak punya kuasa itu. Tapi kita selalu punya kesempatan untuk memperbaiki masa depan kita. Dan kesempatan untuk memperbaiki masa depan kita itu tergantung dari keputusan kita hari ini. Apakah kita mau close case atau kita mau tetap terus hidup dalam peristiwa-peristiwa masa lalu kita, dan akhirnya kita nggak akan kemana-mana gitu. Dan tentunya pada saat kita bilang kita mau close case, kita nggak akan pernah bisa Halo, sorry Kanita, suaranya putus-putus. Mungkin jaringannya bermasalah ya Kak ya?
Tes, kedengeran. Sekarang kedengeran? Kedengeran ya, Jelas, oke. jelas. Iya, ya. Tuh udah sampai di mana tuh tadi? Tadi cuma mangap-mangap doang deh, nggak tahu, nggak kedengeran suaranya. Ya, ya jadi ya itu tadi kita butuh pile of love itu dari Tuhan gitu. Karena kita perlu kasih itu karena kita nggak tahu dari mana. Kalau teori psikologi mengatakan kamu bisa dengan kekuatanmu untuk melupakan masa lalu, untuk memaafkan masa lalu. Nyatanya nggak bisa. Gimana bisa? Orang kita lagi sakit, kita lagi down, terus disuruh mengerahkan energi. Lah, dari mana lagi energinya? Nggak bisa. Gitu dengan kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu kita perlu datang kepada Tuhan. Dan minta keajaiban dari Tuhan, kasih Tuhan itu. Maka kita akan dimampukan untuk menghapus residu itu. Mudah-mudahan menjawab, Mary. Thank you Kak Nita. Untuk teman-teman yang lain, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak nih? Sudah cukup jelas ya teman-teman ya, sudah secara gamblang nih Kak Nita menjelaskannya. Oke,